Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini kami akan menyampaikan mengenai hasil skripsi kami dengan dosen pembimbing Ibu Eka Lutfi Septiani, STMT, dan Bapak Fandi Angga Prasetya, SSI MSI, dengan dosen penguji kami, yaitu Bapak Ani Rahmat, STMT, dan Bapak Irfan Adin Kolili, STP MP. Dengan saya sendiri, Retna Mardia Aisyah, NIM 39, dan rekan saya Dinda Nur Fadilah, NIM 9. Di sini yang akan kami sampaikan yakni mengenai latar belakang, kemudian permasalahan dan batasan, penelitian terdahulu, metodologi, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta saran. Langsung saja memasuki latar belakang yang melatar belakangi skripsi kami, di mana saat ini kebutuhan energi global dikuasai oleh minyak bumi dan batu bara. Namun kedua bahan ini merupakan bahan yang tidak dapat diperbarui. Berdasarkan data ISDM tahun 2018, di mana kebutuhannya terus meningkat, yakni 40% di bidang transportasi, 36% di bidang industri, 16% di bidang rumah tangga, dan sisanya di bidang komersil. Berdasarkan data ISDM tahun 2018, produksi minyak bumi di Indonesia semakin lama semakin menurun. Terbukti di tahun 2009, produksi minyak sebesar 346 juta barel, dan menurun di tahun 2018 hanya sebesar 283 juta barel. Di sini, kami membutuhkan energi baru dan terbarukan atau EBT. Salah satunya adalah biodiesel itu sendiri. Oleh karena itu, di sini kami mengusungkan judul Produksi Biodiesel Mikroalga Nanochloropsis sp dan crude palm oil melalui metode SBCM-NCT. Potensi yang sangat mendukung di Indonesia, yang pertama yakni luas perairan Indonesia yang sangat luas. Hal ini mendukung untuk membudidayakan Nanochloropsis sp karena merupakan biota laut. Dan untuk luas lahan kelapa sawit sendiri di Indonesia mencapai 14,03 juta hektar dengan total produksi minyaknya sebesar 42,8 juta ton per tahun. Mikroalga Nanochloropsis sp merupakan bahan non-pangan, ketersediaannya melimpah, memiliki kadar minyak 31-68% dari berat kering, pemanfaatan ruang dan volume besar, serta pertumbuhan eksponensial yang cepat yaitu 2-3 hari. Crude palm oil tidak membutuhkan lahan yang luas, dari 0,26 hektar menghasilkan 1 ton palm oil. Hasilnya melimpah, sekitar 19,07 juta hektar mature area, menghasilkan 70,67 juta ton produk, dan mulai dikembangkan menjadi B30 atau lebih. Metode pembuatan biodiesel yang pernah ada, yang pertama yaitu menggunakan katalis, di mana pemisahan produk dan katalis sulit, dan menghasilkan limbah bagi lingkungan. Yang kedua yaitu metanol superkritis, di mana menggunakan suhu dan tekanan tinggi, sehingga butuh safety treatment yang tinggi juga. Yang ketiga yaitu metanol subkritis, di mana kondisi operasi lebih rendah dari suhu dan tekanan superkritis, sehingga pada penelitian kami menggunakan metode metanol subkritis. Selanjutnya adalah permasalahan dan juga batasan, di mana permasalahan yang kami angkat, yakni yang pertama, bagaimana proses pembuatan biodiesel melalui metode metanol subkritis, kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh temperatur dan rasio terhadap yield biodiesel, dan yang ketiga, bagaimana pengaruh waktu reaksi terhadap yield biodiesel. Untuk batasan penelitian kami, yang pertama, yaitu mikroalga Nanochloropsis sp didapat dari Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung. Yang kedua, yaitu pengujian yang dilakukan, yaitu GCMS. Yang ketiga, faktor yang diteliti yaitu analisa nilai yield dan kandungan produk biodiesel. Yang keempat, reaktor yang digunakan merupakan reaktor tipe proses batch. Penelitian terdahulu biodiesel mikroalga yang pertama yaitu Wena Siti Hanabon pada tahun 2015 dengan metode metanol subkritis. Yang kedua yaitu Sohir Jazar pada tahun 2015 menggunakan metanol superkritis. Untuk penelitian terdahulu biodiesel crude palm oil, yang pertama yaitu Asri et al. Pada tahun 2013 menggunakan metanol sub and supercritical, dan yang kedua yaitu Ong et al. Menggunakan metode metanol subcritical using microwave. Untuk metodologi, di sini kami menggunakan berbagai variabel eksperimen, yakni yang pertama variabel tetap berupa rasio mol minyak banding metanol, kemudian variabel bebas berupa waktu reaksi dan juga suhu subkritis, dan variabel kontrol berupa kemurnian biodiesel, serta variabel review sesuai dengan masing-masing jurnal yang digunakan.
Untuk metode percobaannya, pertama kami mempersiapkan bahan baku mikroalga untuk hingga dihasilkan minyak mikroalga itu sendiri. Kemudian uji FFA awal minyak mikroalga untuk mengetahui kandungan free fatty acidnya, dan selanjutnya memasuki metode transesterifikasi, di mana kami menggunakan reaktor batch dan bantuan furnace dengan running selama variabel yang kami gunakan, sehingga menghasilkan biodiesel. Untuk analisisnya di sini, kami menggunakan uji FFA untuk menganalisis kandungan free fatty acid di dalam minyak awal, dan kemudian uji GCMS untuk mengetahui senyawa kuantitatif yang terkandung di dalam sampel biodiesel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tekanan pada reaktor. Tekanan uap metanol yang kami gunakan yaitu data dari buku Perry. Dan selanjutnya yaitu menginterpolasi suhu sebesar 175, 200, dan 225 derajat Celcius. Yang kedua yaitu menghitung fraksi mol campuran rasio 1:5, 1:10, dan 1:15. Yang ketiga yaitu menghitung perhitungan tekanan pada reaktor. Nah, dari data yang kami dapatkan, nantinya akan diplot pada grafik temperatur versus tekanan metanol. Berdasarkan grafik di samping, tekanan yang dihasilkan pada rasio mol 1:5, 1:10, dan 1:15 masih berada di bawah titik kritis metanol atau berada di bawah kondisi subkritis. Sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini telah berada pada kondisi operasi metanol subkritis. Sedangkan untuk temperatur kritisnya sebesar 240 derajat Celcius dan tekanan kritisnya sebesar 8,1 megapascal. Nah, selanjutnya di sini adalah perhitungan laju reaksi trigliserida, di mana untuk palm oil di sini kami menggunakan data dari ASRI tahun 2013. Dari data ini, kemudian kami melakukan pembacaan grafik dan kemudian melakukan perhitungan dengan rumus min ln 1 min XTG. Nah, dari perhitungan itu nantinya akan diplotkan ke dalam grafik waktu versus min ln 1 min XTG. Dan diperoleh nilai slope atau nilai keaksennya sebesar 0,0012 pada suhu 210 hingga 0,0265 di suhu 290. Nah, selanjutnya dari nilai keaksen ini akan dihitung ln keaksennya yang kemudian diplotkan kembali ke dalam grafik 1/T versus ln keaksen. Nah, di sini nanti kita memperoleh nilai slope sebesar min 9651,1 dan nilai intercept sebesar 13,199. Nah, dengan menggunakan rumus ln keaksen sama dengan ln K0 min EA per RT, di sini kami memperoleh hasil energi aktivasi sebesar 81,89 kJ per mol dan friction factor atau K0-nya sebesar 539.825. Sehingga diperoleh persamaan laju reaksi yang baru, yakni 5,39 kali 10 pangkat 5 eksponen min 81,89 per RT JTG. Nah, dari sini kami menggunakan suhu 210, yakni suhu dari jurnal, dan suhu 200 dari suhu eksperimen kami. Untuk di running menggunakan MATLAB ODE 45. Nah, dari hasil simulasi tersebut diperoleh bahwa grafik antara waktu dan juga konsentrasi di suhu 200 derajat Celcius eksperimen dari konsentrasi 1,38 turun menjadi 1,34 selama 60 menit. Dan untuk temperatur 210 derajat Celcius dari konsentrasi yang awalnya 0,98 turun menjadi 0,91 dalam kurun waktu 90 menit. Dan untuk laju reaksi trigliserida mikroalga sendiri, perhitungannya sama seperti yang sebelumnya, sehingga menghasilkan persamaan laju reaksi yang baru, yakni min RTG sama dengan 1,2757 eksponen min 20,75 per RT JTG. Nah, di mana di sini diperoleh grafik hasil simulasi dengan suhu 225 derajat Celcius eksperimen kami, yakni di mana konsentrasi awalnya 2,1 dan turun menjadi sekitar 1,3 dalam kurun waktu 60 menit. Dan sedangkan saat temperatur 245 derajat Celcius dari jurnal Jazar et al. Tahun 2013, konsentrasi yang awalnya 29 turun menjadi 15 dalam kurun waktu 60 menit.
Nah, dari sini terdapat perbedaan hasil antara hasil eksperimen dan juga hasil dari variabel jurnal dikarenakan penggunaan variabel yang berbeda. Namun di sini dapat diambil kesimpulan bahwa diketahui semakin lama konsentrasi trigliserida akan semakin menurun seiring bertambahnya waktu. Karena trigliserida akan bereaksi menjadi etanol, bereaksi dengan etanol, metanol menjadi metil ester dan gliserin. Nah, ini merupakan hasil penelitian di mana pada sisi kiri yaitu merupakan running dari mikroalga Nanochloropsis sp, untuk sisi kanan yaitu running dari biodiesel crude palm oil. Nah, selanjutnya analisis pengaruh rasio terhadap yield biodiesel, di mana grafik yang pertama yaitu biodiesel palm oil dari eksperimen. Hasil optimal yang didapatkan yaitu pada rasio 1:15 dengan yield 63,85%. Untuk grafik yang kedua yaitu biodiesel palm oil pada jurnal Ong et al. 2019, dan hasil optimal yang didapatkan yaitu pada rasio 1:15 dengan yield 85,92%. Selanjutnya yaitu pada biodiesel mikroalga pada penelitian Siti Hanabon 2015, hasil optimal yang didapatkan yaitu pada rasio 6:1 dengan persen FAME 44,49%. Untuk grafik yang kedua yaitu pada penelitian Chen et al. 2012, dan hasil optimal yang didapatkan yaitu pada rasio 10:1 dengan persen recovery lipid 83,4%, yang ditinjau dari sudut pandang ekonomi lebih hemat. Selanjutnya grafik biodiesel mikroalga dari Tiruven Kadam tahun 2019 diperoleh hasil optimalnya pada rasio 9:1 dengan persen yield-nya 6,37%. Dan untuk grafik biodiesel mikroalga dari Felix et al. Tahun 2019 diperoleh hasil optimal pada rasio 8:1 dengan persen yield 14,05%. Nah, dari berdasarkan hasil beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi pelarut yang digunakan, maka persen yield biodiesel yang didapatkan juga semakin besar. Hal ini dikarenakan reaktan berlebih akan menggeser kesetimbangan reaksi ke arah produk, sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih banyak. Namun, setelah mencapai rasio tertentu, di mana rasio pelarut yang terlalu tinggi akan menurunkan yield biodiesel itu sendiri, karena konsentrasi metanol yang lebih tinggi itu dapat menghambat reaksi antara minyak nonpolar dan metanol, sehingga yang banyak terekstraksi adalah senyawa polar seperti karbohidrat dan juga protein. Selanjutnya, yaitu analisis pengaruh waktu reaksi terhadap yield biodiesel, di mana grafik yang pertama yaitu grafik palm oil dari jurnal Asri et al. 2012, hasil optimal yang didapatkan yaitu pada waktu 90 menit dengan persen konversi 17,84%. Yang kedua yaitu pada penelitian Ong et al. 2019, dan hasil optimal yang didapatkan yaitu pada waktu 3 jam dengan yield 68,75%. Selanjutnya yaitu grafik soybean oil pada penelitian Ilham dan Saka 2011, hasil optimal yang didapatkan yaitu pada waktu 15 menit dengan persen yield 98,47%. Sedangkan untuk biodiesel mikroalga pada penelitian Siti Hanabon pada tahun 2015, didapatkan hasil optimal pada waktu 90 menit dengan persen konversi 59,28%. Selanjutnya adalah grafik biodiesel mikroalga dari Jasar et al. Tahun 2015, di mana hasil optimalnya diperoleh pada waktu 60 menit dengan yield sebesar 46,31%. Dan selanjutnya, grafik dari Patil et al. Tahun 2011, di mana hasil optimal yang diperoleh yakni pada waktu 30 menit dengan yield sebesar 84,15%. Nah, berdasarkan hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin lama waktu reaksi yang digunakan, maka yield biodiesel yang didapatkan juga semakin besar. Hal ini dikarenakan waktu reaksi yang lama itu memungkinkan reaksi hidrolisis esterifikasi untuk melanjutkan hasil yang lebih tinggi, sehingga kontak antara metanol dan juga lipid semakin besar. Selanjutnya, yaitu analisis pengaruh temperatur terhadap yield biodiesel. Grafik yang pertama yaitu grafik palm oil pada eksperimen. Hasil optimal yang didapatkan yaitu pada temperatur 175 derajat Celcius dengan persen yield 64,39%. Grafik yang kedua yaitu palm oil pada jurnal Asri et al. Pada tahun 2012, dan hasil optimal yang didapatkan yaitu pada temperatur 290 derajat Celcius dengan persen konversi 89,42%. Untuk palm oil pada jurnal Ong et al. 2019,
Hasil optimal yang didapatkan yaitu pada temperatur 180 derajat Celcius dengan persen yield 85,92%. Untuk soybean oil pada jurnal Yin et al. 2010, kondisi optimal pada temperatur 260 derajat Celcius dengan persen yield 30,62%. Dan selanjutnya di sini adalah grafik biodiesel mikroalga dari penelitian Siti Hanabon 2015 diperoleh hasil optimal pada temperatur 225 derajat Celcius dengan persen FAME sebesar 40,92%. Dan untuk penelitian Jasar et al. Diperoleh hasil optimal pada temperatur 265 derajat Celcius dengan yield 46,31%. Nah, yang terakhir, berdasarkan penelitian Reddy et al. Tahun 2014, diperoleh hasil optimal pada temperatur 265 derajat Celcius dengan persen FAME 68,91%. Nah, dari berbagai penelitian tersebut, kita dapat mengetahui bahwa semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka yield yang dihasilkan juga semakin besar. Namun, setelah mencapai titik temperatur tertentu, temperatur yang lebih tinggi lagi akan menurunkan produksi yield biodiesel, di mana penurunan hasil yield temperatur yang terlalu tinggi itu dapat dikaitkan dengan degradasi termal dari asam lemak tak jenuh yang ada di dalam biomasa itu sendiri. Selanjutnya yaitu analisa kandungan fatty acid methyl ester atau FAME pada biodiesel. Ini merupakan GCMS pada biodiesel mikroalga pada penelitian Siti Hanabon pada tahun 2015. Didapatkan total asam lemak jenuh sebesar 40,57%, asam lemak tak jenuh tunggal 41,68%, asam lemak tak jenuh ganda 1,44%. Pada penelitian Das et al. 2019 didapatkan total asam lemak jenuh 23,16%, asam lemak tak jenuh tunggal 5,35%, dan asam lemak tak jenuh ganda 71,55%-nya adalah GCMS biodiesel palm oil dari D et al. Dengan senyawa utama biodiesel crude palm oil sendiri ada asam palmitat, oleat, dan gliserin monooleat, dan berdasarkan hasil penelitian beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa senyawa utama penyusun biodiesel, baik dari mikroalga maupun nanochloropsis, bahwa penyusun utamanya adalah asam palmitat, yang termasuk dalam golongan asam lemak jenuh, serta senyawa penyusun lainnya yang termasuk asam lemak tak jenuh tunggal dan asam lemak tak jenuh rangkap atau ganda. Nah, pada penelitian ini dapat disimpulkan kesimpulan yang pertama, yaitu pembuatan biodiesel menggunakan metode SBCM-NCT, di mana fase campuran dipertahankan dalam kondisi liquid pada tekanan dan suhu subkritis saat bereaksi membentuk methyl ester. Yang kedua, hasil eksperimen rasio mol optimal sebesar 1:15 dengan yield biodiesel CPO 64,39% pada 175 derajat Celcius. Semakin besar rasio mol yang digunakan, maka yield biodiesel yang diperoleh cenderung naik. Yang ketiga, hasil eksperimen yield biodiesel crude palm oil optimum dengan rasio 1:15 diperoleh pada 175 derajat Celcius sebesar 64,39%. Semakin tinggi temperatur reaksi yang digunakan, maka yield biodiesel yang diperoleh cenderung naik. Yang keempat, semakin lama waktu reaksi, maka semakin tinggi yield biodiesel yang dihasilkan. Selanjutnya saran untuk kedepannya yang melanjutkan penelitian kami bahwa perlu dilakukan pengujian karakteristik lebih lanjut untuk mengetahui kelayakan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif mesin kendaraan. Dan yang kedua, menggunakan metode sentrifugasi atau silika kolom kromatografi untuk memisahkan hasil biodiesel dan gliserol untuk memberikan hasil yang lebih optimal. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.